Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo budaya dan salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 mata kuliah Teori Ekonomi Makro akan menjelaskan tentang pasar komoditi kurva IS. Dengan anggota saya sendiri Agnes Nenggolan, NIM 210501092, Rizky Tampu Bolon, NIM 210501096, Gilang Maulana Arif, NIM 21050011006, dan yang terakhir Hani Trifosa, NIM 210501126. Simak video sampai habis ya. Saya akan menjelaskan tentang pasar barang. Pasar barang adalah pasar yang mempertemukan penawaran dan permintaan barang dan jasa. Pasar barang juga sering diistilahkan dengan sektor real. Kurva IS menyatakan hubungan antara tingkat suku bunga I atau R serta tingkat pendapatan nasional atau Y yang muncul di pasar barang dan jasa. Nah, selanjutnya, dalam upaya sistematisasi pembahasan ekonomi makro, kita bedakan struktur perekonomian menjadi dua, yaitu perekonomian tertutup, yang dimana perekonomian ini dianggap tidak melakukan transaksi dengan pihak luar negeri. Yang kedua, perekonomian terbuka, di mana perekonomian ini telah melakukan transaksi dengan pihak luar negeri. Selanjutnya adalah variabel-variabel dalam IS atau investment saving. Yang pertama itu adalah konsumsi, di mana konsumsi itu didapatkan dari konsumsi dikali dengan pendapatan. Nah, konsumsi dan pendapatan ini biasanya berhubungan positif. Jika pendapatan naik, maka konsumsi naik. Dan kedua itu adalah investasi. Investasi ini didapatkan dari investasi dikali dengan suku bunga. Nah, suku bunga dan investasi ini biasanya berhubungan negatif. Jika suku bunga turun, maka investasi naik. Yang ketiga itu adalah pendapatan. Pendapatan ini didapatkan dari konsumsi ditambah dengan tabungan. Nah, tabungan didapatkan dari pendapatan dikurang konsumsi. Yang keempat itu adalah fungsi konsumsi, di mana konsumsi sebagai C sama dengan konsumsi awal atau C0 tambah dengan MPC atau marginal propensity to consume atau BY. Nah, MPC ini didapatkan dari perubahan konsumsi dibagi dengan perubahan pendapatan. Nah, yang kelima ini adalah saving atau tabungan. Tabungan ini didapatkan dari pendapatan dikurang dengan konsumsi. Maka fungsi S atau S sama dengan Y dikurang C0 dikurang dengan BY. Yang dapat disederhanakan menjadi S sama dengan minus C0 tambah 1 dikurang B dikali dengan Y. Nah, yang terakhir itu adalah fungsi investasi, yaitu I. Itu didapatkan dari I0 tambahkan dengan A suku bunga. I kecil ini adalah suku bunga, di mana I0 ini adalah konstanta dan A adalah MPI. MPI didapatkan dari delta I atau perubahan investasi dibagi dengan delta I suku bunga. Maka hasilnya itu adalah negatif. Menurunkan kurva IS. Kurva IS atau investasi saving adalah kurva yang menghubungkan tingkat-tingkat pendapatan nasional dengan berbagai tingkat bunga di mana dipenuhi syarat keseimbangan di pasar barang. Dari gambar 4.2 atau grafik di atas, tersebut dapat dinyatakan bahwa dengan menurunnya tingkat bunga, tingkat pendapatan nasional real yang memenuhi syarat keseimbangan di pasar barang akan meningkat. Pada tingkat bunga 20%, tingkat pendapatan nasional yang memenuhi syarat keseimbangan di pasar barang adalah 10 miliar rupiah. Jika tingkat bunga menurun menjadi 10%, maka tingkat pendapatan nasional yang memenuhi syarat keseimbangan di pasar barang berubah menjadi 200 miliar rupiah. Pada kurva di samping dapat kita lihat bahwa ini adalah kurva penurunan kurva IS. Nah, yang pertama itu adalah fungsi investasi. Nah, pada saat tingkat suku bunga meningkat, maka investasi akan menurun. Jadi, di fungsi investasi ini berbanding negatif. Nah, yang kedua adalah perekonomian dua sektor. Nah, perekonomian dua sektor ini investasi sama dengan saving. Nah, kurva yang ketiga yaitu kurva fungsi tabungan, di mana kurva ini memiliki berbanding positif, nilai positif. Pada saat saving meningkat, pendapatan juga akan meningkat, atau pada saat pendapatan meningkat, saving juga akan meningkat. Nah, yang terakhir adalah kurva IS. Pertama kita hubungkan, yaitu kita lihat pada grafik atau
kurva fungsi investasi. Nah, pada kurva investasi di sini yang garis biru adanya peningkatan suku bunga. Nah, pada saat suku bunga meningkat, investasi akan menurun. Nah, kita lihat juga dalam perekonomian dua sektor, garis birunya sudah menghubungkan bahwa savingnya menurun karena tingkat suku bunga naik. Nah, yang ketiga kita lihat pada fungsi tabungan. Nah, dari tingkat suku bunga menaik, ternyata di fungsi tabungan juga memiliki perubahan, yaitu pada pendapatannya menurun. Nah, pendapatan menurun, saving juga pasti akan sudah menurun. Nah, kita hubungkan dalam kurva YS, turunnya tingkat pendapatan, yaitu pada Y1, suku bunga naik, pendapatan akan turun. Nah, jadi dari kurva tersebut kita dapat melihat bahwa kurva IS berpengaruh kepada fungsi investasi dan perekonomian dua sektor serta fungsi tabungan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang variabel agregatif dalam pasar barang. Dalam model analisis di mana hanya diperlihatkan pasar komoditi saja, investasi pada umumnya diperlakukan sebagai variabel eksogen. Secara lebih pasti dapat dikatakan bahwa dalam model tersebut, investasi tidak diperlakukan sebagai variabel yang nilainya ditentukan oleh tingkat bunga. Terima kasih. Sekian video dari kami, kelompok 5. Semoga teman-teman mengerti apa yang kami jelaskan. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Terima kasih.